bersama-sama beribadah kembali dengan saya Lause Elmi dan Lause Fan. Kita mau bersama-sama duduk yang rapi, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Nah adik-adik, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang juga memelihara semua ciptaannya. Burung pipit yang kecil yang tidak menanam, Tuhan beri makan loh. Nah, bunga bakung yang tidak meminta, Tuhan dandani dengan cantik. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian yang mengatakan burung pipit. Pakai gerakannya ya adik-adik. Burung pipit tidak meminta, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa pada Tuhan. Ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu. ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati ya Ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita semua ini adalah anak-anak Tuhan loh. Kita mau angkat pujian dengan Dia panggil nama saya. Ikutilah ya gerakannya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab iya ya ya. Ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Sekali lagi dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya ya ya. Ya
adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yuk untuk dengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau naikkan sebuah pujian, ku ingin dengar cerita. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita katakan, ku ingin dengar cerita Tuhan. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Tuhan. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama dengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini ya. Halo Wonder Kids, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Lause Tuti di sini. Nah, adik-adik, hari ini Lause lagi pegang sesuatu. Ini adalah album foto. Jadi foto-foto yang bagus, yang ada kenangannya, Lause print, kemudian Lause taruh di sini. Nah, karena dalam beberapa minggu ini Lause mau pindahan rumah, jadi kemarin Lause beberes, packing-packing, nemu album foto ini. Lause lihat-lihat lagi. Kemudian Lause nemu foto waktu Lause hamil anaknya Lause. Nah, adik-adik kan gak bisa lihat dari sini, jadi Lause kasih lihat beberapa ya. Nah, kayak gini nih. Ini fotonya Lause waktu Lause hamil 8 bulanan. Jadi itu udah mau melahirkan. Nah, Lause ingat waktu itu, coba lihat, perutnya Lause udah gede. Kemudian baju-bajunya Lause sebenarnya banyak yang udah gak muat, termasuk yang ini nih. Jadi itu Lause beli lagi baju hamil. Terus Lause juga udah gendut. Ya, udah gendut, pipinya tembem. Kemudian Lause juga makannya banyak. Apalagi ya, suka keringetan, gampang capek. Sekarang waktu itu juga Lause nggak bisa jalan cepet gitu ya, jalannya pelan-pelan karena perutnya gede. Kemudian sepatunya Lause juga banyak yang udah sempit. Napasnya juga udah nggak teratur gitu ya, gampang capek, sebentar berdiri, duduk gitu. Pokoknya capek lah waktu itu. Tapi Lause ingat juga, sekalipun waktu itu Lause berasa capek, ya, badannya Lause gendut, perutnya gede gitu. Tapi Lause senang sekali karena Lause mau punya anak. Ya, Lause senang sekali hatinya karena Lause mau punya anak. Nah, adik-adik juga begitu kali ya di rumah. Waktu mami kamu lagi hamil dedek kamu.
Ya, jadi dede ada di perut mami, mungkin kamu senang sekali mau punya dede, dielus-elus perut maminya, diajak ngomong dedenya di dalam perut. Kalau maminya lagi capek, bantu mami lap keringat. Kenapa? Karena senang sebentar lagi mau punya dede. Nah, adik-adik, hari ini juga kita mau dengar cerita tentang suami istri namanya Zakaria dan Elisabet. Mereka udah lama nggak punya anak. Mereka tunggu sampai tua. Ya, mereka tunggu sampai tua untuk punya anak. Nah, suatu hari Tuhan berjanji untuk memberikan anak bagi mereka. Nah, hari ini kita mau dengar kisahnya seperti apa. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, langsung saja kita dulu sebentar untuk berdoa ya. Yuk lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengar lagi cerita firman-Mu tentang kebaikan Tuhan untuk Zakaria dan Elisabet. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, langsung aja yuk kita lihat ceritanya berikut ini. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes di Yudea, hiduplah sepasang suami istri bernama Zakaria dan Elisabet. Mereka orang yang cinta sama Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Tapi Elisabet dan Zakaria ini tidak punya anak sampai mereka tua. Mereka sudah berdoa, sudah memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan juga belum kasih anak kepada mereka. Nah, satu hari Zakaria bertugas di bait suci sebagai imam untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia menjalankan tugasnya, membakar persembahan di hadapan Tuhan sambil berdoa. Nah, tiba-tiba datanglah seorang malaikat kepadanya ketika Zakaria sedang mempersembahkan korban. Dia terkejut, dia kaget sekali karena ada malaikat di situ. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, karena aku membawa kabar baik, kamu dan Elisabet akan punya anak. Dan anak itu kau beri nama Yohanes, karena itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan mengabulkan doamu dan Tuhan mau memberi anak kepadamu dan Elisabet di masa tua kalian." Waktu mendengar itu, Zakaria terkejut lagi. Mana mungkin aku dan Elisabet akan punya anak? Kami kan sudah tua. Tidak mungkin itu terjadi. Karena Zakaria tidak percaya, lalu malaikat berkata bahwa Zakaria akan bisu, gak bisa ngomong. Karena dia ragu janji Tuhan kalau dia akan punya anak. Jadi Zakaria gak bisa ngomong, bisu sampai nanti Yohanes lahir. Setelah berkata demikian, malaikat itu pun pergi meninggalkan Zakaria. Apa yang terjadi di luar bait suci? Orang-orang sudah menunggu. Kok Zakaria lama sekali belum keluar? Apa yang terjadi di dalam sana? Nah, ketika Zakaria keluar, orang-orang pun tahu kalau Zakaria pasti mengalami sesuatu di dalam bait suci itu. Zakaria kan tidak bisa ngomong seperti yang dikatakan malaikat itu, dan Zakaria hanya pakai bahasa isyarat dengan tangannya dan orang-orang tahu dia bisu. Zakaria pun bertemu dengan Elisabet di rumahnya. Dia cerita apa yang dia alami dan janji Tuhan itu pun terjadi, adik-adik.
Elisabet, istri dari Zakaria yang tua itu, akhirnya mengandung. Dan selama 5 bulan, Elisabet tidak keluar rumah sambil menantikan kelahiran bayinya seperti yang dijanjikan itu. Nah, seperti apa kisah selanjutnya? Nantikan kisahnya minggu depan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita membuat aktivitas. Karena tadi ceritanya tentang malaikat yang bertemu dengan Zakaria di bait suci, hari ini kita juga akan membuat aktivitas malaikat. Tentunya dengan bahan-bahan yang adik-adik juga bisa siapkan di rumah masing-masing ya. Pertama-tama siapkan kertas yang bulat. Kalau ini kertas bulat pinggirnya ada lekukan, adik-adik juga bisa pakai kertas yang gak ada lekukannya. Yang penting kertas bulat aja. Lalu potong seperti gambar yang tampil berikut ini ya. Setelah adik-adik potong, tampilannya seperti ini ya. Ada 3 gambar atau 3 potong bagian. Setelah itu, adik-adik dengan menggunakan lem bisa menyusunnya seperti ini. Ada badan malaikatnya dan kedua sayapnya. Nah, setelah itu tinggal tempel saja kepalanya dengan kertas warna lain dengan bentuk bulatan seperti ini. Jadi deh seperti ini adik-adik. Nanti adik-adik bisa kreasikan sendiri, tambahkan matanya, tambahkan mulutnya, atau adik-adik juga bisa pasang gantungan tali. Lalu adik-adik bisa gantung dimanapun adik-adik suka. Selamat mencoba adik-adik.